Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah keris pusaka naga runting. Ya, nama keris naga runting memang sangat familiar hingga segala pelosok Nusantara. Meski tidak ada yang bisa menandakan secara seketika, ya, melainkan kesaktian dan asal usulnya yang penuh misteri membuat cerita tersebut terasa akrab terdengar di telinga masyarakat. Ya, sebilah pusaka yang konon dulu menjadi salah satu senjata pamungkas yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi, secara kasat mata memang nampak indah bagi siapa saja yang memandangnya. Ya, meskipun demikian, tidak banyak orang yang tahu seputar asal-usul dari keris naga runting ini sendiri, ya, yang mana diyakini sebagai salah satu pusaka Prabu Siliwangi. Dan dalam video kali ini saya akan menyinggung sedikit mengenai asal-usul dan sejarah sekalian khasiat atau manfaat dari benda bertuah yang satu ini, yaitu mengenai keris pusaka naga runting. Ya, keris ini juga akrab disebut dengan naga runting, ya, makan emas, atau dalam bahasa Jawanya ngemut emas. Ya, dikasih sebab pada pusaka ini terdapat setitik emas menempel pada lidah atau mulut naga yang menjadi wujud utama dari pusaka ini sendiri. Ya, meskipun tidak ada sumber otentik seputar siapa pembuat dari keris pusaka naga runting ini, ya, yang kala itu menjadi pusaka andalan dari Prabu Siliwangi ataupun Prabu Brawijaya, melainkan secara turun-temurun masyarakat Jawa meyakini apabila pembuat keris sakti tersebut tidak lain merupakan empu kepercayaan dari kerajaan Pajajaran zaman dahulu, ya, yang merupakan empu welang dan empu anjani. Gitu. Nah, menurut ceritanya, bahan yang digunakan sebagai pusaka tersebut merupakan paku emas. Ya, sebagian orang juga meyakini paku emas yang dimaksud merupakan hasil dari persemedian Prabu Siliwangi di kaki Bukit Gunung Salak. Begitu ceritanya. Nah, terus kemudian sebagai raja yang penuh dengan kewibawaan, Prabu Siliwangi ingin mempunyai sebilah pusaka yang tidak tertandingi dari segi kesaktian maupun dari keartistikan. Ya. Nah, oleh sebab itulah beliau memanggil Empu Welang dan Empu Gandring pada skala itu untuk membuatkan sebuah keris yang dimaksud itu tadi, ya. Sesudah mendengar kemauan dari sang raja, kemudian Empu Welang kemudian dan juga memberikan anjuran supaya sang Prabu Siliwangi itu memanggil Empu Anjani, ya, guna menolong pembuatan keris pusaka yang dimaksud. Ini dilakukan Empu Welang dengan alasan bahwa Empu Anjani mempunyai keahlian luar biasa dalam membuat wujud keris yang sempurna pada kala itu. Nah, lalu yang kedua, ya, kedua empu ini, ya, mengawali pembuatan pusaka dengan bersemedi dan puasa selama 40 hari 40 malam sebagai salah satu ritual sakral untuk membuat pusaka yang tidak tertandingi. Akhirnya paku emas sudah berubah menjadi sepucuk keris dengan 13 seluk, ya, yang kemudian disempurnakan oleh Empu Anjani dengan memberikan tatahan berwujud kepala naga yang dipangkal, ya, yang ada di pangkal keris yang mengkilat serta di ujung lidah mulut dari sang naga ini sendiri. Setelah keris tersebut jadi, kemudian diberi nama keris naga runting ngemut emas. Ya, warangka
ataupun kerangka dari bahan kayu cendana membuat keistimewaan pusaka tersebut tidak tertandingi pada masanya kala itu ya. Kemudian Kempu ini sudah sukses menuntaskan tugas dengan baik dan kemudian menyerahkan kepada Sang Prabu Siliwangi, pemilik tanah kerajaan Pajajaran pada kala itu. Ya, luar biasa senangnya dari Sang Prabu melihat sebuah keris yang dia pesan tersebut benar-benar totalitas, benar-benar bagus ya. Sebagai keberhasilan itulah kemudian Empu Anjani dan juga Empu Welang dikasih tanah tegalan di kawasan kerajaan sebagai hadiah. Nah, itulah tadi kisah sejarah dari sebuah keris naga runting ya, atau nama lengkapnya keris naga runting ngemut emas yang saya ceritakan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak, semoga bisa menjadi informasi dan pengetahuan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.